Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Shalom. Malam ini kita kembali bertemu di dalam renungan tengah minggu. Dalam setiap kesempatan yang kita masih punya akan kita pergunakan sungguh-sungguh untuk kita boleh terus menikmati firman Tuhan. Mari sebelum Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan tengah minggu, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kau masih berikan kepada kami untuk dapat menikmati firman-Mu melalui renungan tengah minggu. Roh Kudus menguasai, mengurapi hamba-Mu dan juga semua yang akan mendengarkan renungan tengah minggu malam hari ini. Mengurapi firman Allah supaya setiap perkataan firman-Mu akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan semua orang yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari malam hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Saya memberi judul renungan tengah minggu pada malam hari ini, Aku Mau. Mari kita akan membaca bersama-sama renungan kita yang terambil dari Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42 ya. Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat firman Tuhan pada renungan tengah minggu malam hari ini, selain di dalam Markus, kisah yang sama juga ditulis di dalam Matius dan juga Lukas ya. Dan kita tahu tentang seseorang yang sakit kusta. Tentu ada banyak kisah di mana mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru kita melihat penyakit ini rupanya bukan penyakit yang biasa diderita oleh orang-orang pada masa itu. Yesus banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit ya, dan salah satunya adalah orang yang sakit kusta. Kita akan melihat fakta tentang orang yang sakit kusta. Ya, orang yang sakit kusta beda dengan orang yang menderita sakit-sakit biasa gitu ya. Yesus pernah menyembuhkan seorang yang lumpuh, pernah menyembuhkan seorang yang demam, pernah, bahkan juga bisu, pernah. Tapi orang yang sakit kusta punya kasus khusus dibanding dengan penyakit yang lain. Mengapa demikian? Karena seorang yang menderita sakit kusta dianggap mendapat kutukan dari Allah, ya. Karena penyakit ini, orang yang menderita penyakit ini tentu saja seperti tadi saya katakan, dianggap oleh orang lain dia mendapat kutukan dari Allah. Dan penyakit ini juga tidak dapat disembuhkan oleh manusia. Dalam kitab Imamat bahkan mengatakan orang yang sakit kusta itu harus memakai pakaian yang cabik-cabik, artinya pakaian yang mungkin robek-robek begitu ya. Jadi beda dengan orang-orang pada umumnya. Kemudian dia juga harus menutup mukanya. Dan harus rambutnya harus terurai. Itu berarti kalau dia seorang perempuan dengan rambut yang panjang ya berarti dia harus mengurai rambutnya.
Selain itu dia juga harus berseru, najis, najis. Artinya kalau dia berseru seperti itu berarti orang-orang, kalau orang lain tidak tahu dia sedang menderita sakit kusta, maka dari seruannya gitu ya, dari teriakannya yang berteriak, yang berseru najis, najis, maka orang lain akan mengetahui bahwa dia sedang sakit kusta. Selain itu dia juga harus tinggal terasing di luar perkemahan. Berarti sendiri, nggak ada teman. Ya kalau ada teman sesama sakit kusta ya, tapi kalau anggota keluarga yang mungkin sehat gitu ya, istri, suami atau orang-orang yang mengasihi dia nggak bisa tinggal bersama-sama dengan dia, karena orang yang sakit kusta harus tinggal terasing di luar perkemahan. Kita melihat dari fakta ini bahwa seorang yang sakit kusta bukan hanya secara fisik dia sakit. Karena kalau orang yang sakit kusta berarti permukaan kulitnya mungkin bisa jari, bisa permukaan kulit yang lain. Mungkin akan tampak ruam-ruam pertama gitu ya. Mungkin ada warna kulit yang berbeda dengan warna yang lain, warna kulit yang lain. Setelah itu mungkin akan timbul seperti pembengkakan pada bagian yang sakit dan selanjutnya mungkin akan lebih parah lagi. Nah kalau kita lihat ini kan fisik yang sakit. Tetapi ternyata orang yang sakit kusta pasti jiwanya juga sakit. Kenapa demikian? Karena dengan tinggal terasing di luar perkemahan itu berarti sudah sebuah bentuk penolakan gitu ya, dari lingkungan bahkan keluarga. Mengapa demikian? Karena tidak ada dan tidak diperbolehkan seorang pun untuk bersinggungan atau bersentuhan dengan orang yang kena kusta. Coba kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya gitu ya seseorang yang menderita sakit kusta. Nah, dengan keadaan seperti ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya seorang yang sakit kusta ini berada pada suatu keadaan yang tanpa harapan. Gitu ya, yang tanpa harapan. Kenapa? Secara fisik dia sakit, tapi jiwanya juga sakit. Nah, kita lihat dari ayat ini, orang kusta ini berkata kepada Tuhan Yesus ya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia berlutut, dia memohon, dia berkata, "Kalau engkau mau, ya, engkau dapat mentahirkan aku. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan dia tidak berkata, "Apakah engkau dapat mentahirkan aku? Apakah engkau dapat menyembuhkan aku?" Dia tidak berkata demikian. Tapi sekali lagi ayat yang kita baca dari ayat 40 Markus 1 tadi, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Nah, perkataan yang diucapkan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya orang yang sakit kusta ini benar dia tahu. Dia mendengar dan dia pasti tahu bahwa Tuhan Yesus itu mampu dan berkuasa untuk menyembuhkan dia, untuk mentahirkan dia. Sehingga dia bisa kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakatnya. Tapi masalahnya yang ada di pikirannya saat itu adalah Yesus mau atau tidak untuk mentahirkan dia. Kenapa? Ya karena orang yang sehat tidak mungkin bersinggungan, tidak mungkin bersentuhan, tidak mungkin berdekatan dengan orang yang sakit kusta. Itu sebabnya dia berkata, "Kalau engkau mau, kau dapat mentahirkan aku." Nah, dari ayat 41 kita bisa melihat apa tindakan Yesus selanjutnya ketika orang ini berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus
melakukan sesuatu yang mungkin menurut orang ini mengejutkan, sementara orang yang lain tidak ada yang berani mendekat karena begitu dia berteriak najis, najis, semua orang akan minggir, semua orang akan lari, semua orang akan menjauh dari dia. Tapi tidak dengan Yesus. Ya. Ayat 41 mengatakan Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, ketika Yesus berkata, "Aku mau," maka hal ini membangkitkan harapan. Hal ini membangkitkan semangat yang baru, harapan yang baru untuk orang yang sakit kusta ini. Itu artinya meskipun di sini tidak dijelaskan sudah berapa lama orang ini menderita sakit kusta. Mungkin bulanan, mungkin juga tahunan, kita nggak tahu. Tetapi begitu Yesus menjawab, mengatakan, "Aku mau," maka kita tahu bahwa harapan yang tadinya hilang, kesempatan sembuh yang tadinya tidak ada, maka ketika Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka saat itu saya tahu bahwa ini sukacita yang luar biasa karena harapannya, semangatnya menjadi dibangkitkan dan dipulihkan kembali. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara yang saat ini mendengarkannya, renungan tengah minggu ini tidak pernah mengalami suatu keadaan, atau maksud saya tidak pernah mengalami suatu keadaan di mana Bapak Ibu Saudara mengalami sakit kusta. Tetapi pasti Bapak Ibu Saudara pernah mengalami suatu keadaan mungkin saja tidak dihiraukan oleh orang lain karena berbagai sebab. Bisa karena status sosial, bisa karena sakit penyakit, bisa karena pendidikan, bisa karena keadaan fisik, bisa karena masa lalu yang mungkin bukan masa lalu yang menyenangkan, bukan masa lalu yang baik, tapi sebaliknya masa lalu yang kelam. Dan semuanya bisa menjadi alasan di mana orang tidak menerima kita. Kita tidak diasingkan tersendiri seperti orang kusta tadi. Tetapi ketika suatu keadaan di mana kita tidak lagi diindahkan oleh orang lain, saya tahu bahwa itu bukan keadaan yang menyenangkan untuk kita. Itu bukan keadaan yang menyenangkan untuk kita. Bisa jadi juga ada bayang-bayang ketakutan di dalam kehidupan kita. Seperti orang yang sakit kusta tadi tahu bahwa Yesus mampu, tapi apakah dia mau? Nah, mungkin kita juga berpikir demikian. Dan kita juga percaya bahwa dia mampu, dia berkuasa untuk menyembuhkan, untuk melakukan apapun juga. Tapi ketika kita melihat pada suatu keadaan yang ternyata tidak berpihak pada kita, keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, keadaan tidak berubah seperti yang kita inginkan, doa-doa kita belum dijawab, keadaan tetap saja seperti selama ini kita mengalaminya, maka kita berpikir bahwa dia mau atau tidak ya, tolong saya. Kita tahu dia mampu, kita tahu dia berkuasa. Tapi kita sekali lagi, ketika ternyata keadaan sepertinya tidak ada perubahan. Ketika sepertinya semuanya tetap sama dari waktu ke waktu. Kita berpikir mungkin dia tidak mau menolong saya. Kita berpikir dia tidak akan menjawab doa-doa saya. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa dari Markus 1 kita melihat bahwa satu-satunya alasan kenapa Yesus mau mentahirkan orang yang sakit kusta. Dikatakan maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi satu-satunya alasan kenapa Yesus mau mentahirkan dia adalah karena belas kasihan. Maka Bapak Ibu Saudara dan saya juga percaya apapun keadaan kita. Kalaupun saat ini Bapak Ibu juga mengalami suatu keadaan, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, ada begitu banyak hal yang terdampak dengan kehidupan kita ini.
bisa jadi keadaan kita hampir sama seperti bagaimana orang kusta mengalaminya. Jiwa kita lelah, jiwa kita sakit, jiwa kita dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, terus dihinggapi bayang-bayang ketakutan, sehingga ketika jiwa kita menjadi lelah dan sakit, maka fisik kita juga akan terpengaruh. Sehingga semuanya seolah-olah membuat semangat kita menjadi jatuh. Harapan kita menjadi runtuh. Tetapi sekali lagi, karena kasih-Nya, sama seperti Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit kusta, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Maka saat ini, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara dan saya alami, Dia juga berkata kepada kita, "Aku mau. Aku mau menolong engkau. Aku mau menyembuhkanmu. Aku mau melepaskanmu. Aku mau memulihkanmu. Aku mau menguatkanmu." Dan kita tahu bahwa ketika Yesus berkata, "Aku mau," maka sesungguhnya saat itulah keadaan kita menjadi keadaan yang penuh dengan sukacita, keadaan yang penuh dengan harapan dan semangat kembali. Kalau orang lain mau melakukannya bagi kita, belum tentu apa yang mereka lakukan itu yang terbaik bagi kita. Tapi ketika Yesus berkata, "Aku mau. Aku mau mengulurkan tanganku. Aku mau menjamah engkau. Aku mau melakukan apapun untuk menolongmu, untuk memulihkan dan menyembuhkanmu." Karena kita tahu hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup dan mau melakukannya untuk kita. Dia akan menerbitkan kembali harapan, semangat, sukacita bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara alami, bahkan ketika orang yang sakit kusta itu rasanya nggak mungkin, kalaupun dia mampu, nggak mungkin dia mau menjamah aku, nggak mungkin dia mau bersentuhan denganku, nggak mungkin dia mau berdekatan denganku. Tapi Tuhan Yesus mengabaikan semua tradisi itu, di mana orang-orang tidak boleh berdekatan dan bersentuhan dengan orang yang sakit kusta. Dia mau berdekatan, dia mau mengulurkan tangannya, dia mau jamah dia, dan dia berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Tidak ada alasan bagi kita untuk dia tidak mau mengulurkan tangannya dan menjamah kita. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, dia sanggup melakukan sesuatu bahkan yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Kita baca satu ayat, Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya doakan, pikirkan. Kata-kata yang terucap dari mulut kita, doa-doa kita sangat terbatas, perkataan yang bisa keluar dari mulut kita ini. Apa yang kita pikirkan pun juga sangat terbatas. Tapi Dia sanggup melakukan jauh lebih dari semua yang dapat kita pikirkan bahkan doakan. Bahkan terjemahan lain katakan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita bayangkan, dapat kita harapkan. Dia sanggup melakukannya lebih dari itu. Itu artinya bahwa apa yang Dia kerjakan dalam hidup kita jauh melebihi ekspektasi kita. Jauh melampaui semua angan-angan dan keinginan kita.
Betapa luar biasanya hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena kita punya Tuhan Yesus, Allah dan Bapa yang terus akan mengasihi kita dan terus akan bersedia mengulurkan tangannya menolong kita. Apapun keadaan yang saat ini Bapak Ibu Saudara alami, ingatlah ketika dia berkata kepada orang yang sakit kusta, saat ini dia juga berkata kepada kita, aku mau menolong engkau, aku mau memulihkan engkau, aku mau menyembuhkan, menguatkan, melepaskanmu, atau keadaan apapun yang saat ini sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Berharaplah terus kepada dia, jangan pernah berhenti berharap. Efesus 3 ayat 20 terus akan menjadi kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara menimbulkan harapan yang baru. Hafalkan ayat ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita. Ketika tidak ada harapan, ketika tidak ada semangat, maka kita tahu bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau pikirkan. Dan itu nyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Kita akan berdoa untuk bangsa kita. Mari kita berkati kota yang kita cintai. Kita berkati juga bangsa yang kita cintai ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Kami tahu bahwa inilah pengharapan yang luar biasa bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Bahkan di tengah situasi yang sulit, di tengah keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan, yang mungkin saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kami, yang seolah-olah mungkin menekan dan menghimpit kami semuanya. Maka apa yang Yesus lakukan kepada orang kusta, kami percaya sampai saat ini juga, Engkau juga akan mengatakan hal itu kepada kami. Engkau mau melepaskan kami, Engkau mau memulihkan kami, Engkau mau menyembuhkan kami, Engkau mau menguatkan kami. Dan kami tahu ketika Engkau mau melakukannya bagi kami, maka kami juga percaya bahwa semangat kami, harapan kami, sukacita kami akan terus ada di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang terus ada bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami tahu Engkau sanggup, Engkau Allah, Engkau Bapa yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kami doakan, kami pikirkan, kami harapkan, kami bayangkan. Itu artinya kami bangga, sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Pemikiran kami, bayangan kami, harapan kami, doa-doa kami sangat terbatas. Tapi kami tahu Engkau sanggup melakukan jauh melebihi ekspektasi kami, jauh melebihi harapan dan bayangan kami. Untuk Engkau kerjakan, untuk Engkau lakukan bagi kota kami, bagi bangsa yang kami cintai di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk apapun yang saat ini Engkau izinkan terjadi karena kami tetap mempercayai Engkau sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Di tengah situasi yang sulit, di tengah bencana yang saat ini terjadi, tetap kuasa-Mu, kasih-Mu nyata di tengah-tengah kami. Berkatilah kota kami, berkatilah bangsa kami, berkatilah para pemimpin kami, berkatilah seluruh gereja-gereja Tuhan, seluruh anak-anak Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh saudara-saudara kami, seluruh masyarakat Indonesia ini. Berkatilah mereka Bapa, kuatkanlah mereka menghadapi setiap keadaan yang saat ini terjadi di tengah-tengah kami. Kami tahu bahwa melalui setiap keadaan ini, kuasa-Mu dinyatakan. Kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu, kami ucapkan berkat bagi kota kami, bagi bangsa ini. Sejahteralah kota dan bangsa kami, damailah kota dan bangsa kami, dipenuhilah kota dan bangsa kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, dan dengan kemuliaan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu di GBS Mojo Agung, bahkan seluruh anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Kuatkan mereka, berkati mereka. Kami percaya berkat-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaan dan perlindungan darah-Mu
sempurna bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan dan persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati, menyertai kita semuanya, saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.